Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi manajemen kas pada mata kuliah manajemen keuangan dan penganggaran perusahaan. Di sini juga yang diampu oleh dosen Ibu Sondang Aida Silalahi SEMSI dan Ibu Tuti Sriwidari SEMSI AK. Yang beranggotakan kami sendiri, saya sebagai moderator Ahmad Buhari Parinduri dan rekan saya Anggi Fitria Rizkiani, Febi Anggraini Dalimunte, Putri Nurul Damayanti, dan Siti Aisyah Nur Faiza. Untuk materi nomor 1 atau konsep dasar manajemen kas, saya berikan waktu kepada saudari Siti Aisyah Nur Faiza. Waktu dan tempat dipersilahkan. Materi pertama adalah konsep dasar manajemen kas, pengertian kas dan setara kas. Nah, beberapa pakar mendefinisikan konsep kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan kas rekening. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas merupakan komponen aktiva atau aset lancar yang paling liquid di dalam neraca karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan hampir semua transaksi yang terjadi di perusahaan akan memengaruhi posisi kas. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, jika dimiliki untuk diperdagangkan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Yang ketiga berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Kemudian definisi manajemen kas. Nah, manajemen kas ini menurut Mike Williams tahun 2004 adalah sebagai pengelolaan sumber daya kas suatu organisasi, di mana manajemen kas ini memberikan alat kepada manajemen agar suatu organisasi berfungsi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Yang kedua, strategi mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintahan dengan sektor lain. Yang ketiga merupakan kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Jadi tujuan manajemen kas ini mempertimbangkan resiko dana imbal hasil agar terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau sedikit kas. Terlalu sedikit kas yang diinvestasikan mengurangi kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang lebih mendatangkan keuntungan pada masa yang akan datang. Sebaliknya, terlalu banyak kas yang diinvestasikan akan menyebabkan kas insolvensi. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan manajemen kas. Fungsi utama manajemen kas adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan kas dengan berbagai cara agar penggunaannya maksimum. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif dapat mendorong peningkatan laba investasi dengan cara meningkatkan kontribusi laba dari kas, kemudian mengurangi jumlah investasi yang terkait pada kas. Namun secara khusus tujuan dari manajemen kas adalah efektivitas biaya, pengurangan risiko, dan efisiensi. Secara khusus, Williams tahun 2004 menyatakan tujuan dari manajemen kas pemerintahan yang efisien. Yang pertama, menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo pada sistem perbankan. Yang kedua, mengurangi risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar yang terkait dalam kegiatan pemerintah serta pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan waktu penerimaan kas pemerintah dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Yang terakhir, mendukung kebijakan keuangan lainnya.
Tujuan manajemen kas dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, manajemen likuiditas. Manajemen ini penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua, meminimalisasi kas yang menganggur. Pemanfaatan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan dan mengurangi cost of financing. Yang ketiga, mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu motif perusahaan memiliki kas. Pengelolaan kas berperan dalam perencanaan dan pengendalian kas, karena dalam aktivitasnya, manajer keuangan harus mengetahui besarnya jumlah kas yang diperlukan setiap saat. Ada beberapa motif dorongan yang menyebabkan suatu perusahaan harus memiliki sejumlah kas, dan dorongan inilah yang menentukan banyaknya jumlah kas yang harus dimiliki perusahaan. Adapun motif-motifnya, yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi ini, perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatannya sehari-hari, seperti untuk membayar gaji dan upah, membeli barang, membayar tagihan, dan pembayaran utang kepada kreditur apabila telah jatuh tempo. Nah, motif yang kedua, motif berjaga-jaga. Artinya, untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin terjadi, tetapi tidak jelas waktu akan terjadinya. Misalnya ada kebakaran ataupun kecelakaan. Motif yang ketiga yaitu motif spekulatif. Motif ini bertujuan untuk mengambil keuntungan kalau kesempatan itu ada, seperti perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas, saham dan obligasi dengan harapan setelah membeli sekuritas tersebut harganya akan naik. Motif yang keempat, motif compensating balance. Nah, motif ini lebih merupakan keterpaksaan perusahaan meminjam sejumlah uang di bank. Apabila perusahaan meminjam uang di bank, perusahaan tersebut harus meninggalkan sejumlah uang di rekeningnya. Dapat disimpulkan bahwa selain transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi, dengan uang kas yang cukup tersedia akan menyebabkan perusahaan memperoleh keuntungan. Adapun keuntungannya, yang pertama, memperoleh diskon harga karena mampu membayar dengan uang tunai. Yang kedua, mempertahankan credit standing. Credit standing yang baik dapat memungkinkan perusahaan membeli barang-barang dari supplier dengan lebih favorable sehingga dapat lebih bersaing dengan perusahaan lain. Nah, keuntungan yang ketiga, mengambil keuntungan dari kesempatan bisnis yang datang pada perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada model manajemen kas. Model manajemen kas berusaha menjawab permasalahan pembagian aset liquid suatu organisasi antara kas atau surat berharga. Perusahaan yang memiliki saldo kas terlalu rendah akan lebih sering menjual surat-surat berharganya atau mungkin akan membeli surat berharga lagi untuk mengganti surat berharga yang telah dijualnya dibandingkan dengan perusahaan yang saldo kasnya lebih tinggi. Nah, dengan demikian trading cost-nya cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity cost dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo kasnya. Perhitungan target saldo kas menyangkut trade-off antara opportunity cost memiliki kas terlalu banyak dan trading cost atau biaya mengubah investasi jangka pendek menjadi kas karena memiliki kas terlalu sedikit. Model manajemen kas berusaha menjawab permasalahan pembagian aset liquid suatu organisasi antara kas atau surat berharga. Dengan demikian, trading cost-nya cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity cost memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo. Adapun model-modelnya yaitu yang pertama, model Baumol William Baumol pada tahun 1952. Model Baumol William Baumol ini adalah ekonom pertama yang menjabarkan model formal dari manajemen kas dengan memasukkan opportunity cost dan trading cost-nya. Nah, model ini tuh digunakan untuk menentukan target saldo kasnya. Untuk menggunakan model Baumol dengan baik, beberapa asumsi yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, adanya kepastian jumlah kas yang dibutuhkan setiap saat. Yang kedua, pengeluaran kas perusahaan tetap atau konstan dari waktu ke waktu.
Yang ketiga, pada saat kas dibutuhkan, surat berharga dengan segera dapat dijual. Dan yang terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk menjual surat berharga menjadi kas adalah tetap untuk setiap transaksi tanpa dipengaruhi oleh jumlah atau nilai surat berharga yang dijual. Model Baumol ini akan menentukan berapa jumlah kas yang optimal pada setiap mengubah sekuritas menjadi kas. Adapun modelnya adalah C akar 2 dikali O dikali D dibagi I, di mana C itu kas optimalnya, O biaya transaksinya, D kebutuhan kas dalam setahun, dan I-nya bunga sekuritas. Nah, sebagai contoh, perusahaan ABC setiap bulannya membutuhkan kas sebesar 2.400.000.000 dengan pemakaian setiap periode konstan. Biaya transaksi untuk mengubah menjadi uang tunai menjadi sekuritas setiap transaksi sebesar 125.000 dengan tingkat bunga sebesar 15% per tahunnya. Nah, jadi berapakah jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas setiap kali? Nah, diketahui bahwa D-nya atau kebutuhan kasnya dalam setahun itu sebesar 2.400.000.000, O-nya atau biaya transaksinya sebesar 125.000, dan I-nya atau bunga sekuritasnya sebesar 15% atau 0,15. Nah, yang ditanya, berapa kas optimalnya, berapa biaya kehilangan kesempatannya, dan berapa biaya transaksinya? Adapun penyelesaiannya yaitu untuk kas optimal, di mana C sama dengan akar 2 dikali 2.400.000.000 dikali 125.000 dibagi 0,15. Dapatlah hasilnya Rp43.204.937. Nah, jadi artinya perusahaan itu harus menjual sekuritasnya senilai Rp43.204.937 pada setiap jumlah kas yang dimiliki agar mendekati 0. Untuk mencari biaya kehilangan kesempatan, yaitu di mana C per 2 dikali I. C-nya itu Rp43.204.937 dibagi 2 dikali 15%. Hasilnya Rp3.240.370. Nah, selanjutnya untuk mencari biaya transaksi yaitu D per C dikali O, di mana D-nya itu 2.400.000.000, C-nya Rp43.204.937 dikali O-nya itu yaitu 125.000. Hasilnya Rp6.943.650. Nah, jadi total biaya pengelolaan kas adalah 2 kali dari Rp6.943.650. Hasilnya Rp13.887. Model yang kedua ada model Miller Oriel. Dalam model Miller Or ini, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas diikutsertakan. Nah, model ini tuh mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian atau arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar terdistribusi secara normal. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di mana batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah oleh titik nolnya. Ini berarti bahwa perusahaan menetapkan jumlah minimal kas mencapai 0, baru perusahaan akan merubah atau menjual sekuritas untuk menambah jumlah kas menjadi Z atau jumlah kas yang diinginkan perusahaan. Nah, tentu saja perusahaan bisa menentukan batas bawah tidak harus Rp0. Miller dan Orr mengasumsikan bahwa aliran kas masuk dan keluar tidak konstan tetapi berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Nah, model ini menentukan batas pengendalian atas dan pengendalian bawah serta saldo kas yang ditargetkan oleh perusahaan. Apabila saldo kas perusahaan mengalami penurunan hingga mencapai 0, maka perusahaan harus segera mengubah sekuritasnya menjadi kas senilai saldo kas optimalnya. Demikian pula, saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan semakin membesar, maka pada batas atas kas harus diubah menjadi sekuritas. Untuk menentukan besarnya saldo kas optimal, maka dapat dihitung dengan rumus nilai Z, H, dan C bisa dihitung dengan rumus formula Z sama dengan buka kurung 3 dikali B
Sigma 2 dibagi 4 dikali I 1/3. H dapat dihitung dengan 3 dikali Z, dan C dapat dihitung dengan 4Z/3. Nah, Z itu batas bawah yang akan dicari, B-nya biaya transaksi atau tetap pembelian atau penjualan surat berharga, hanya batas atas, Sigma 2 varian aliran kas bersih harian, C-nya rata-rata saldo kas. Sebagai contoh, deviasi aliran kas bersih harian sebesar 2 juta, biaya modal 10 per tahun, biaya transaksi pembelian dan penjualan surat berharga sebesar 100.000, 1 tahun 365 hari. Biaya modal per harinya itu 0,1 dibagi 365 jadi 0,000274. Nah, diketahuinya Sigma 2-nya ini kan 2 juta dikali 2 sama dengan 4 juta. Dan B-nya itu 100.000. B-nya ini biaya transaksinya ya. Lalu I-nya sebesar 0,000274. Nah, yang ditanya berapa batas bawah yang akan dicari, berapa batas atasnya, dan berapa rata-rata saldo kasnya. Penyelesaiannya yaitu Z sama dengan 3 dikali 100.000 dikali 4 juta per buka kurung 4 dikali 0,000274 tutup kurung 1/3. Jadi hasilnya Rp103.067. Hanya itu 3 dikali Z, jadi 3 dikali Rp103.067 sama dengan Rp309.203. C-nya itu 4 dikali Z/3, jadi 4 dikali Z-nya Rp103.067 per 3, hasilnya Rp137.424. Manajemen kas pemerintah. Menurut Mike Williams, manajemen kas pemerintah adalah manajemen kas pemerintah sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien, baik dari sisi internal pemerintah maupun dari sisi hubungan antara pemerintah dan sektor-sektor lainnya. Pada saat ini, manajemen kas pemerintah terdiri atas 7 aktivitas, yaitu 1. Perencanaan arus kas, 2. Manajemen rekening penerimaan, 3. Manajemen rekening pengeluaran, 4. Manajemen rekening kas umum negara, 5. Manajemen rekening bendahara pengeluaran atau Treasury National Pooling, yang ke-6 penempatan kas, yang ke-7 manajemen rekening escrow. Ketujuh aktivitas tersebut terkoneksi dengan aktivitas lain dalam mainstream pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu manajemen DIPA, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, dan pelaporan. Proses bisnis pengelolaan kas terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan perencanaan kas dan pengelolaan likuiditas. Sebagai hasil dari kegiatan analisis pengelolaan kas yang dikoordinasi dengan Treasury Liquidity Unit dan melibatkan unit-unit yang mempunyai authority di bidang penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, kegiatan analisis ekonomi, risk assessment, serta penetapan strategi investasi dan pengelolaan portofolio yang dikoordinasi dengan middle office setelah mendapat masukan tentang perencanaan kas dari Treasury Liquidity Unit. Yang ketiga, kegiatan penempatan, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari middle office dan dikoordinasi oleh front office. Yang terakhir adalah kegiatan settlement, termasuk kegiatan pencatatan atau akuntansi atas cash flow, serta managing bank accounts, baik penerimaan maupun pengeluaran dan dikoordinasikan oleh back office. Tibalah kita ke penghujung presentasi dari kelompok 3 kami mengenai manajemen kas. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kas adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk yang terdapat di bank, baik berupa giro maupun deposito. Kas perusahaan juga merupakan elemen yang penting dan urat nadi dari setiap bisnis yang membantu perusahaan untuk menjaga kinerja keuangan sepanjang tahun. Juga dari materi kami tentang manajemen kas bisa kami simpulkan manajemen kas itu adalah strategi mengelola secara efektif dan efisien
arus kas jangka pendek, dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor lain. Manajemen kas yang efisien membutuhkan kas yang tersedia untuk operasional atau dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang. Sekian pemaparan dari presentasi kami mengenai manajemen kas dari kelompok 3. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.